Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Kita akan melanjutkan bab setelah kalian melaksanakan PTS ya. Bab yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu berkaitan dengan kecepatan dan debit. Nah, kita akan pelajari satu-satu kecepatan dan debit. Hari ini kita akan belajar bagian dari kecepatan, yaitu tentang satuan waktu. Baik, kita akan melanjutkan apa itu kecepatan. Ya, sebelum kita masuk ke kecepatan, kita mengartikan dulu. Kita cari tahu apa arti kecepatan. Ibu akan memberikan sebuah tampilan ilustrasi untuk mengantarkan kalian memahami apa arti dari kecepatan. Di sini ada sekolah kita, SD Imafaza ya. Kemudian Aska berangkat ke sekolah diantar menggunakan mobil. Lalu akan timbul pertanyaan seperti ini. Berapa lama perjalanan Aska menuju ke sekolah? Nah, dari pertanyaan ini, berapa lama itu akan berkaitan dengan waktu. Nah, waktu itu nanti bisa berupa jam, menit, atau detik, karena tergantung jarak dari rumah si Aska dengan sekolah ya. Kalau jauh berarti mungkin bisa membutuhkan waktu berapa jam, kalau dekat mungkin berapa menit, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang muncul lagi, jarak. Berapa jarak rumah Aska ke sekolah? Nah, dua hal ini, waktu dan jarak, ini akan berkaitan erat dengan kecepatan. Jadi kita akan mempelajari satu-satu tentang waktu dan jarak yang nantinya kita akan mencari tahu apa itu kecepatan. Baik, kita akan mulai bagian yang pertama, yaitu tentang satuan waktu. Di sini kita sudah sangat familiar dengan satuan waktu ya. Kita sering menyebutnya, kita sering membacanya, yaitu tentang waktu, jam, menit, detik. Itu sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita akan mencari tahu hubungan antar satuan waktu tersebut. Di sini Ibu tampilkan hubungan antar satuan waktunya ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, 1 menit itu setara dengan 60 detik. Nah, ini sudah sering kita pakai. 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 1 detik itu kebalikannya sama dengan 1/60 menit. Yang kedua yaitu 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 1 menit sama dengan 1/60 jam. Yang terakhir yaitu 1 jam sama dengan 3.600 detik. Maka 1 detik sama dengan 1/3.600 jam. Jadi, hubungan antar satuan waktu ini nanti akan kita pakai untuk mencari hubungannya. Misalkan kita ingin mengubah antara dari jam ke detik, dari jam ke menit, dan sebagainya. Untuk memudahkan, Ibu akan memberikan tampilan yang lebih mudah dipahami, yaitu menggunakan tangga satuan waktu. Perhatikan baik-baik, ada 3 satuan waktu. Dari yang paling atas ini satuan terbesar, yaitu jam, kemudian turun ke menit, kemudian turun lagi ke detik.
Ingat, setiap turun 1 loncatan dikalikan dengan 60. Ya, misalkan nih, 2 jam itu berapa menit? Nah, jam ke menit turun berapa? Iya, 1 kali, 1 loncatan. Berarti tinggal dikalikan 60. 2 kali 60. Seperti itu ya. Jika yang ditanya itu kebalikannya, dari satuan yang terkecil, misalkan dari detik ke menit. Nah, dia naik. Berarti setiap naik 1 tingkatan, dia dibagi dengan 60. Baik, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh-contoh permasalahannya ya. Contoh yang pertama, Ibu akan tampilkan hubungan antar satuan waktu yang sering digunakan ya. Perhatikan, 2 jam itu berapa menit? Nah, tadi kita tahu setiap dari jam ke menit tadi turun 1 ya, jadi tinggal dikali 60. 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Mudah ya. Kemudian 2 jam itu berapa detik? Nah, jam ke detik itu tadi berapa? 3600. Jadi 2 dikali 3600 berarti 7200 detik. Ini adalah contoh dari satuan yang besar menuju ke satuan yang kecil ya, dari jam ke menit, jam ke detik gitu. Sekarang contoh satuan yang kecil menuju ke yang besar. Perhatikan, 120 menit itu berapa jam? Nah, menit ke jam itu kan dari satuan yang kecil menuju ke satuan yang besar. Tadi ingat, kalau dari satuan yang kecil menuju satuan yang besar, dia dibagi. Nah, 120 dibagi 60, jadi 2 jam. Kemudian, 7200 detik itu berapa jam? Nah, dia dari satuan yang kecil menuju satuan yang besar. Berarti dibagi 3600 menjadi 2 jam. Begitu ya anak-anakku semua ya, mudah. Insya Allah. Contoh yang kedua. Perhatikan tampilan berikut. Ayub belajar kelompok di rumah Lutfi. Dia berangkat dari rumah pukul 9.30 WIB. Ayub tiba di rumah Lutfi pukul 10.15 WIB. Pertanyaannya, berapa lama perjalanan yang ditempuh Ayub? Nah, berapa lama berarti kaitannya dengan waktu yang dibutuhkan ketika dia berangkat sampai ke tempat Lutfi. Begitu ya. Lalu bagaimana menyelesaikannya? Perhatikan, dia berangkat pukul 9.30. Ayub sampai pukul 10:45. Kita bisa menggunakan cara pengurangan bersusun ya. Dia sampai pukul 10.45, dia berangkat pukul 9:30. Kita kurangkan 5 dikurangi 0, 5, 4 dikurangi 3, 1, 10 dikurangi 9, 1. Nah, maka dari itu kita tahu bahwa lama perjalanan Ayub menuju rumah Lutfi adalah 1 jam lebih 15 menit atau 1 jam 15 menit. Begitu ya anak-anakku semua. Tadi adalah contoh-contoh permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antar satuan waktu. Pembelajaran hari ini mengenai satuan waktu Ibu rasa cukup. Insya Allah pekan depan kita akan mempelajari topik yang kedua yang berkaitan dengan kecepatan tadi, yaitu tentang satuan jarak. Ibu harap anak-anakku semua dimudahkan dalam memahami pelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.